para khalifah mursyid tariqat Naqsyabandiyah. Tak dapat saya sebutkan satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Peradaban yang paling tua di Nusantara ini namanya Aceh. Salah satu dari Sultan Aceh itu bernama Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda, raja yang dibanggakan oleh Nusantara, masyarakat Aceh. Maka airport di Aceh itu disebut dengan airport Sultan Iskandar Muda. Suatu ketika Sultan Iskandar Muda akan pergi mengunjungi kerajaan yang besar di Semenanjung bernama Kerajaan Malaka. Maka dia pun naik bahtera dari pantai timur Aceh, lalu kemudian sebelum sampai ke Malaka dia melihat ada tanah yang menjorok ke laut. Tanah yang menjorok ke laut itu disebut dengan tanjung. Lalu di tanjung itu dia pun membuat balai-balai. Itulah yang disebut dengan Tanjung Balai. Balai-balai tempat orang duduk. Balai-balai di Tanjung itu didirikan oleh Sultan Iskandar Muda. Bertemulah dia di balai-balai itu dengan Raja Simargolang. Lalu kemudian bertemu pula dengan orang-orang dari kerajaan Pinang Awan. Dulu sesuatu yang hebat-hebat itu dinisbatkan ke awan. Contohnya bangsa yang hebat disebut dengan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Kerajaan yang besar waktu itu namanya Kerajaan Pinang Awan. Kerajaan Pinang Awan itu sekarang itulah dia Kota Pinang. Labuhan Batu, selatan apa utara? Labusel, Labuhan Batu Selatan. Lalu kemudian Kesultanan Pinang Awan ini punya anak gadis yang cantik jelita, bernama Putri Ungu Selendang Bulan. Menikahlah Sultan Iskandar Muda dengan Putri Ungu Selendang Bulan. Buah pernikahan dua orang bangsawan yang cantik dan ganteng tadi melahirkan seorang anak laki-laki bernama Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil itulah Sultan pertama Kerajaan Asahan. Kerajaan Asahan pada tahun 1630. Jadi nanti pada tahun 2030 maka genaplah perjalanan Tanjung Balai dan disebut dengan Kesultanan Melayu Islam Asahan itu selama 4 abad lamanya, 400 tahun. Jadi kira-kira kalau 400 tahun itu lama atau sekejap? Tergantung suasana hati. Sama dengan 5 menit. Kalau ditanya 5 menit lama atau sebentar, tengok dulu. 5 menit update status sebentar. Tapi kalau 5 menit menunggu buka puasa, lama. Jadi kemudian Ustadz dari mana ini sekarang perjalanan? Dari Riau. Kalau Riau itu apa nama kerajaannya? Kerajaan Siak Sri Indrapura. Tahun berapa berdirinya? Tahun 1723. Sedangkan Kerajaan Asahan tahun 1630. Mana yang lebih tua? Asahan. Yang susah menjawab belum sarapan. Jadi lebih kurang 100 tahun sebelum Kerajaan Siak Sri Indrapura sudah berdiri kerajaan bernama Asahan. Jadi anak-anak muda Kabupaten Asahan mesti mengerti bahwa dia tinggal di tempat pusat peradaban waktu itu. Waktu itu belum ada jalan aspal, maka transportasi adalah laut. Siapa yang tinggal di pinggir laut, siapa yang tinggal di tepi sungai, maka dialah pemilik peradaban. Dan ini adalah tempat yang paling strategis bertemunya dua sungai, yaitu Sungai Asahan dengan Sungai Silau. Bertemunya beberapa peradaban karena dia di tempat yang sangat cantik dan indah. Orang dari Aceh datang kemari,
orang dari Riau datang kemari, orang dari Malaka, maka dia berada di selat yang disebut dengan Selat Malaka. Orang menyeberang dari Pulau Sumatera ke Malaka. Malaka peradaban Melayu besar, lalu kemudian berdirilah Kesultanan Asahan. Kalau diurutkan dari atas, Aceh, dari Aceh turun ke bawah Kesultanan Langkat, Tanjung Pura, dari Kesultanan Langkat turun ke bawah Kesultanan Delhi, itulah dia Istana Maimun dengan Masjid Raya. Dan turun ke bawah Kesultanan Serdang, sekarang jadi kabupaten namanya Serge, Serdang Bedage. Lalu turun ke bawah namanya Kesultanan Asahan. Sedangkan batubara dia tidak ikut Kesultanan Serge, dia juga tidak ikut Kesultanan Asahan. Batubara itu otonomi khusus yang dipimpin oleh datuk-datuk. Salah satunya adalah Datuk Lima Laras. Lima Laras yang capnya ketika dulu mereka menginduk ke Aceh, tapi ketika Aceh lemah diserang Belanda, maka mereka mengikut yang kuat waktu itu Kesultanan Siak Sri Indrapura. Jadi anak-anak muda kita mesti mengerti sejarah bangsanya. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak mengerti sejarah bangsanya. Mengapa orang Toba bisa banyak di Tanjung Balai? Karena yang menghubungkan dari Danau Toba langsung ke Tanjung Balai ke tepi laut adalah Sungai Asahan. Makanya bendungan yang besar luar biasa, Bendungan Asahan, diresmikan oleh Wakil Presiden Proklamator Republik Kemerdekaan Indonesia Soekarno-Hatta. Bung Hatta lah yang meresmikan itu. Maka dulu banyak orang bercita-cita ingin menjadi insinyur karena gegap gempita megahnya peresmian Bendungan Asahan. Dulu digambarkan dalam duit 100 perak, kalau masih ingat. Yang ingat berarti udah tua. Lalu kemudian orang-orang hebat-hebat itu dulu juara musabaqah tilawatil Quran datang dari Kabupaten Asahan, dari Tanjung Balai. Pelatih-pelatih qasidah, dulu ada juara musabaqah Piala Presiden setiap tahun di Sumatera Utara, berasal dari Kabupaten Asahan, Tanjung Balai. Dulu sepaket itu, Tanjung Balai, Asahan, untuk memisahkannya dengan Tanjung Balai Karimun di Kepulauan Riau. Lalu kemudian setelah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1946, lalu kemudian dibagi-bagi. Ada yang jadi kota, dulu namanya Kota Madia, ada yang jadi kabupaten, tapi dulu itu sepaket. Tanjung Balai adalah ibu kota Kerajaan Melayu Islam Kebanggaan, yaitu Kerajaan Melayu Asahan. Lalu kemudian para alim ulama, sultan-sultan ini mengerti bahwa dia tidak paham untuk mengatur agama. Jadi dia hanya mengatur negara saja, kekuasaan, kesultanan. Adapun agama dia serahkan kepada orang yang mengerti agama, disebut dengan mufti. Mufti artinya orang yang mengeluarkan fatwa. Tak boleh orang berceramah halal haram, boleh tak boleh kalau tidak ada fatwa dari mufti. Mufti kerajaan Asahan yang terkenal bernama Syekh Abdul Hamid, alumni dari Makkah Al-Mukarramah. Pulang Syekh Abdul Hamid ke Tanjung Balai, mendirikan sekolah. Salah satu murid yang belajar kepada Syekh Abdul Hamid, itulah dia salah satu ulama besar bernama Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis, ulama kebanggaan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Tidak hanya sekedar ulama ahli fikih, tapi dia punya buku dalam bidang ilmu mustalah hadis pakai bahasa Arab, dan dia juga punya ilmu debat kristologi, pembahasan debat antara Islam dengan Nasrani.
Silakan dicari buku karya-karya Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis. Imam besar Masjid Raya Kesultanan Delhi di Medan, namanya Syekh Hasan Maksum, murid langsung dari Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib. Suatu ketika Syekh Hasan Maksum sedang duduk di masjid, datanglah orang bertanya, "Syekh, ya, nanti kalau Tuan Syekh meninggal, siapalah agaknya ulama yang menggantikan Tuan Syekh?" Kebetulan waktu itu Syekh Muhammad Arsyad Thalib Lubis masuk ke masjid, ditunjuknya, itulah nanti yang akan menggantikan aku. Lalu kemudian karya-karyanya sampai hari ini dipelajari di sekolah-sekolah Al-Jam'iyatul Wasliyah. Murid dari seorang mufti di kerajaan Melayu Asahan. Lalu kemudian pada tahun 1946 terjadi pergolakan merah. Disebut pergolakan merah karena PKI mengamuk. Dia provokasi masyarakat, dia katakan kerajaan pro kepada Belanda dan seterusnya. Akhirnya masyarakat pun termakan isu, akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan revolusi sosial. Padahal sebetulnya bukan revolusi sosial, tapi hasutan PKI. Dibunuhlah Sultan-Sultan Melayu. Sultan Langkat meninggal dunia, maaf cakap beribu maaf, anak gadisnya diperkosa, dan meninggal seorang penyair kebanggaan Melayu bernama Tengku Amir Hamzah. Darah itu mengalir sampai ke Tanjung Balai, dan tahun 1946 itulah meninggal Syekh Abdul Hamid, mufti kerajaan Asahan, sekaligus juga beberapa pembesar kerajaan meninggal dunia pada revolusi 1946 itu. Jadi bercerita tentang hoax yang membangkitkan orang untuk berkelahi, adu domba, fitnah, itu sudah ada sebelum ada Instagram, Google, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Zaman dulu pun orang sudah termakan isu propaganda. Jadi kalau zaman sekarang orang mudah dihasut, apalagi sejak adanya fitnah medsos yang luar biasa. Lalu kemudian ulama-ulama, sebut sajalah penghafal Quran, qori-qori'ah, nasyid dan qasidah, alim ulama yang belajar, maka walaupun sudah tidak ada lagi kerajaan Asahan secara budaya masih ada, sultannya ada, tapi tidak punya kekuasaan karena sudah menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi karya-karya orang-orang Kabupaten Asahan Tanjung Balai itu tidak putus dimakan sejarah. Ada orang Tanjung Balai ini yang dapat gelar S1, S2, S3 dari Universitas Kairo, nun jauh di Mesir sana. Namanya Dr. Daud Rashid Sitorus. Ada orang Tanjung Balai Asahan ini yang juara musabaqah tilawatil Quran, hafal 30 juz tingkat nasional Indonesia, diundang ke Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1986-1987. Namanya Al-Mukarram Ustadz Armawi Abdurrahman. Didengar berita itu oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah, Sultan Brunei Darussalam mendirikan sekolah tahfiz, dipanggilnya, diundangnya orang Tanjung Balai Asahan ini untuk mengajar di Bandar Sri Begawan. Sultan Hasan Al-Bolkiah tahfiz sekolah penghafal Al-Quran. Lalu kemudian ada orang Tanjung Balai Asahan ini yang debat dengan orang sekuler, orang liberal, menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Alumni dari seorang yang mengajar, pernah belajar kepada orientalis. Orientalis itu orang-orang barat yang belajar Islam tapi tak Islam. Namanya Syed Naqib Al-Attas, pendiri Islamic Thought, Islam, pemikiran Islam. Didirikannya institut itu untuk membantah orang-orang barat yang menodai Islam. Salah satu orang Tanjung Balai Asahan yang belajar namanya Dr. Nirwan. Sekarang
dosen di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Jadi orang Tanjung Balai Asahan ini hebat-hebat dulu, sekarang hebat juga. Juara Qori internasional orang Tanjung Balai Asahan, juara musabaqah tahfiz Quran orang Tanjung Balai Asahan, juara Piala Presiden Qasidah. Kalau orang mau belajar Barzanji suara yang merdu-merdu, sampai saya dengar waktu saya kecil, kenapa lah orang Tanjung Balai Asahan itu suaranya sedap-sedap? Karena katanya Nabi Daud waktu makan sirih dibuangnya sepahnya di Tanjung Balai Asahan. Itu maka. Nah, jadi cerita itu saya dengar tuh waktu masih kecil. Setelah sekarang, setelah belajar, setelah mengaji, barulah terpikir, kapan pula Nabi Daud makan sirih? Nabi yang paling merdu suaranya kan Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu kalau dia bersenandung, burung-burung yang terbang itu jatuh, tak bisa mengepakkan sayapnya saking merdunya suara. Jadi ungkapan itu ungkapan orang ingin mengatakan bahwa serpih-serpihan sepahnya saja pun temakan Tanjung Balai Asahan, begitulah sedapnya. Jadi kedatangan saya ke Tanjung Balai Asahan bukan mau berceramah, mau mendengar macam mana suara orang Tanjung Balai. Jadi saya pikir tadi subuh ini adalah pembacaan Al-Quran oleh fulan. Biasanya begitu tempat lain. Ada setoran hafalan oleh anak-anak kita. Ternyata apa yang terjadi, sudah hampir 400 tahun lamanya Tanjung Balai tak punya pondok pesantren. Tanjung Balai menjadi negeri terpadat dan termiskin di Indonesia. Tanjung Balai menjadi orang banyak penyebar, pemasok dan pecandu narkoba. Mau tak mau, suka tak suka, ini fakta. Bercerita tentang nostalgia masa lalu Tanjung Balai yang begitu hebat, tapi juga kenyataan pahit. Alhamdulillah sudah diletakkan batu pertama, sudah belajar 70 anak-anak penghafal Quran bernama di pesantren Darul Ihsan. Jadi masih ada secercah harapan. Yang tadi mau terjun ke Sungai Asahan, jangan dulu, karena masih ada harapan. Kita supportlah ini supaya jangan sampai nanti ada orang bercerita Tanjung Balai Asahan banyak penghafal Quran, Tanjung Balai Asahan ada juara internasional sampai ke Makkah, Tanjung Balai Asahan ada yang doktor sampai ke Kairo, Tanjung Balai Asahan ada yang pendebat orientalis orang barat sampai ke Malaysia S3-nya. Tapi itu hanya masa lalu. Tidak, Tanjung Balai Asahan sampai hari kiamat tetap hebat-hebat insyaallah. Dengan syarat masukkan anak kita ke pondok pesantren. Kalau anak tidak disekolahkan agama, alamat kapal akan tenggelam. Kenapa? Karena kita dekat dengan laut. Dekat dengan laut ini nikmat. Ikannya mati 1 kali. Di tempat kami Pekanbaru ikannya mati 5 kali. Dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke kuali 3 kali. Tapi di sini bergizi. Tadi malam sampai jam 12 malam pun masih tetap juga makan korang lagi, kata Pak Wali. Berkualitas, proteinnya tinggi, sehat pikirannya. Tapi kalau kita tidak arahkan ke menghafal Quran, tidak diarahkan, maka ini na'udzubillah tantangan zaman ini luar biasa. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah anak-anak Tanjung Balai Asahan masa depan mesti tahu sejarahnya. Saya sudah ceritakan sekelumit secuil dari sejarah panjang 400 tahun. Menceritakan sejarah 400 tahun dalam 60 menit, bahasa Arabnya mustahilun. Tak mungkin itu. Maka carilah buku-buku sejarah tentang Tanjung Balai supaya kita bisa mencerita ke anak cucu kita. Jangan sampai nanti anak cucu kita bertanya, ayah, apa nama kampung kita ini? Tanjung Balai. Apa di Tanjung Balai? Di balai dibangun di Tanjung. Itulah kata Ustaz Somad waktu subuh tuh, aku ngantuk kali, entah apa kata dia waktu itu. Tapi insya Allah ceramah ini bisa diulang balik
walaupun tak ingat apa yang saya sampaikan, jangankan Bapak Ibu yang mendengar, saya yang menyampaikan pun tak ingat. Tapi insya Allah bisa diulang balik di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saya pun jarang-jarang ke Tanjung Balai ini sejak berapa tahun yang lalu, 2018 saya kemarin, 2018 yang tak dikasih tanah lapang itu. Kita ceramah, saking banyaknya tempat tausiah, satu hari itu 3 kali tausiah, subuh sekali, zuhur sekali, malam sekali. Semalam tausiah, begitu sampai di rumah Pak Gubernur di Medan, habis itu kemudian di Pematang Siantar, kemudian malam tadi di Air Batu. Jadi saking banyaknya kita tak ingat di mana-mana aja ceramah. Tapi ada di beberapa tempat tuh ingat kita sampai mati. Nah, di antara yang ingat tuh Tanjung Balai ini. Ingat gitu. Bisa pula kita ceramah, tak usah cerita. Alhamdulillah sekarang bisa tausiah walaupun tidak di tanah lapang karena dalam situasi Covid. Kita tak mau juga terjadi fitnah muriah di tanah lapang. Tapi insya Allah kalau Covid ini berakhir, kita buat di tanah lapang nanti insya Allah. Masalahnya tanah lapang tak ada di Tanjung Balai. Ada? Nah, insya Allah. Panjang umur, sehat badan, Covid ini mati atau balik kampung, insya Allah. Bertakwa kamu, la fatahna, akan kami bukakan untuk kamu barakatin, barokah, 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 minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Itu janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Perbanyak anak-anak penghafal Quran. Saya mendengar sendiri dari telinga saya, Profesor Dr. Sayyid Aqil Al-Munawwar mengatakan, dulu kata beliau, Tanjung Balai Asahan itu tempat orang paling banyak menghafal Quran, dan menghafalnya itu rumah ke rumah sebelum ada istilah rumah Quran sekarang. Sekarang bukan main di mana-mana rumah Quran. Dulu puluhan tahun silam orang dari rumah ke rumah bukan membaca Quran. Sekarang orang dari rumah ke rumah baru baca a baba baba tata batata tasasa basaba. Zaman dulu di Tanjung Balai Asahan nih, dari rumah ke rumah orang sudah menghafal Al-Quran. Tradisi itu masih ada sekarang? Kalau masih ada, alhamdulillah. Dari bunyi sambutan diamnya tadi bingung nampaknya. Kalau masih ada, kita pertahankan. Kalau sudah tidak ada, kita hidupkan balik, bangkitkan rumah Quran, rumah Quran. Orang-orang Tanjung Balai Asahan yang merantau jauh di perantauan, ini momennya saya menyampaikan, kalian hebat bukan karena kalian berada di luar Tanjung Balai Asahan. Kalau hebat, balik ke kampung halaman, buatlah rumah Quran, buatlah pondok pesantren, buatlah lembaga pendidikan Islam, perbanyak penghafal Quran, selamatkan anak-anak kita dari narkoba, selamatkan dari kecanduan game online, judi online, selamatkan dari perbuatan maksiat dan dosa. Insya Allah akan terbuka lagi pintu barokah insya Allah. Urus saja akidahmu, urus saja pikiranmu, urus saja hatimu, insya Allah hidupmu diurus Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang terlalu banyak mengurus yang tak perlu dia urus. Akhirnya urusan Allah pun mau diurusnya juga. Allah cuman menyuruh engkau membuat pancing, kau cari bambu buluhnya, kau pasang tali pancingnya, kau pasang umpannya. Ikan apa yang datang itu bukan urusan engkau, itu urusan Allah. Masalah memasang pancing urusan siapa? Urusan kita. Jadikan anak kita penghafal Quran, dirikan rumah Quran dan pondok pesantren. Masalah rezeki yang datang urusan Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau mau memberi rezeki tanpa ada hitungan hisab. Jadi yang belum berzikir, berzikirlah.
Bingung kami macam mana cara berzikir. Malam tadi saya dibawa berziarah ke makam Tuan Syekh Muhammad Isa Sitorus, mursyid tarekat Naqsabandiyah. Dari Syekh Muhammad Isa Sitorus kepada Tuan Fakih Tambah. Tuan Fakih Tambah anak kandung dari Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Abdul Wahab Rokan mengambil ijazah zikir tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah di Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais, bukan Kubis. Kubis itu kol. Jabal Abi Qubais, Makkah Al-Mukarramah. Nama gurunya Syekh Sulaiman Zuhdi. Sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, sampai kepada Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan orang Tanjung Balai Asahan tidak berzikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dulu waktu mak saya masih kecil, cerita dia ke saya, dulu kalau kami belajar barzanji, belajar qasidah, itu guru-gurunya itu diundang dari Tanjung Balai Asahan ke Silau. Qala syauqi li taibatit taibati. Saya cuma sampai itu aja tahunya. Itu pun karena selalu diucapkan orang tua itu terngiang-ngiang, tak pernah diajarkannya kasidah itu. Dulu katanya anak-anak jangan diajarkan kasidah, nanti rusak lagu mengajinya. Jadi kalau kasidah, kasidah saja. Kalau mengaji, mengaji saja. Nahawan, Jaharka, Sika, Bayati, Soba, Ras. Kalau diajarkan kasidah nanti kacau. Sekarang alhamdulillah tak kacau karena dua-duanya tak bisa. Ngaji tak bisa, kasidah tak bisa. Jadi nanti dibuat balik musabaqah tilawatil Quran, musabaqah kasidah, musabaqah barzanji. Al jannatu wa na'imuha sa'dul limai yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Tak usahlah kita lanjutkan, tebak yang pulut kuning sama yang panggang. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulang. Tak pernah saya belajar khusus kepada guru belajar membaca barzanji, tidak pernah. Terus dari mana Ustadz dapat? Dibawa orang tua, salah ada orang mengayun nana, ada orang mau menikah, dibawa. Ternyata anak-anak ini tak perlu kita ajari, asal selalu kita bawa, melekat ke kepalanya. Dari mana Ustadz dapat? Saya sendiri dibawa pergi. Tak ada niat kita mau jumpa Ustadz, mau jumpa ulama, mau pengajian, tak ada. Niat kita supaya dapat pulut kuning sama telur ayam. Tapi ternyata pendidikan itu luar biasa. Jadi bak kata pepatah orang Melayu, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Kalau dari kecil lah sudah kita bawa dia game online, PlayStation, judi online, hancurlah anak-anak kita ini di masa datang. Tapi insya Allah barokah ulama-ulama, barokah para alim ulama, maka insya Allah Tanjung Balai Asahan ini sampai hari kiamat tetap dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbang kerajaan, menyatu dengan negara kesatuan Republik Indonesia, maka semangat belajar tetap tidak hilang. Tetap orang Tanjung Balai Asahan pergi ke Makkah Al-Mukarramah belajar, lalu kemudian pulang. Ketika dulu datang presiden ke Inalum, Inalum itu apa kepanjangannya? Indonesia Asahan Aluminium, itu kepanjangannya. Jangan sampai kita tak tahu, tanya orang apa itu Inalum. Inalum lah kata dia. Datanglah presiden, di antara ulama yang menyambut waktu itu yang datang dari Tanjung Balai Asahan, almarhum Tuan Thohir Abdullah.
mendirikan sekolah. Masih ada sekolahnya sampai sekarang. Apa nama sekolahnya? Al-Falah. Kenapa dikasihnya Al-Falah? Itu bukan nama sembarang nama. Al-Falah, kemenangan, supaya orang Tanjung Balai ini menang. Menang pilkada tak penting, cuman 2 periodenya bisa kan? 2 menang. Tapi kalau menang dunia, menang akhirat. Kalau kau menang akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Tapi kalau kau menang dunia, belum tentu akhirat ikut. Menangkan anakmu dunia, akhirat belum tentu ikut. Tapi kalau kau menangkan anakmu akhirat, maka insya Allah. Ini banyak orang sekarang takut menyekolahkan anak sekolah agama. Anak kau di mana? Anakku sekarang SMA plus, mantap. Anak kau di mana? Di pesantren. Makan apa dia nanti? Makanlah pula dipikirkan. Sengaja diciptakan Allah otak ini di atas, lambung ini di bawah. Kalau ada orang otaknya dekat sama lambung, jadi namanya otak udang. Kalau datang yang mau minang SH, dikasihnya anak gadisnya. Kalau datang yang mau minang insinyur, inilah yang ku cari-cari. Tapi kalau datang SAG, bisanya kau kasih anakku makan bayar. Nah, ini untuk mengasih jalan kepada alumni YIN yang masih jomblo sampai sekarang. Takut dia, padahal rezeki dijamin oleh Allah SWT. Rezeki musang takkan dimakan harimau. Ini untuk meyakinkan yang jomblo, bahkan tak diambil orang dia. Tapi kau mesti berusaha. Kalau tak berusaha, ini rezeki untuk saya, air minum ini untuk saya. Tapi kalau saya tak berusaha menuangkannya, sampai acara tak akan minum. Betul apa salah? Menyindir-nyindir Ustaz ini nampak. Saya Ustaz yang tak pandai menyindir. To the point saja. Jadi mari kita jaga anak-anak kita ini. Pesan saya selalu pakai poin-poin. Poin yang pertama, sekolahkan anak sekolah agama. Ustadz rupanya dulu sekolah agama, ya, SD Al-Jam'iyatul Wasliyah Kisaran. SD saya 3. Pertama Madrasah Ibtidaiyah An-Najah Silau Laut. Yang kedua Darul Ulum Kisaran. Yang ketiga SD Al-Wasliyah Jalan Cokro Kisaran, Kabupaten Asahan. Habis itu masuk ke Muallimin Medan. Habis itu masuk ke Darul Arafah. Habis itu balik lagi ke Muallimin. Habis itu masuk ke Nurul Falah Riau. Sekolah agama semua, tak ada sekolah umum. Lalu kemudian habis itu S1 Al-Azhar, sekolah agama. Habis itu S2 Maroko, sekolah agama. Habis itu S3 di Sudan, sekolah agama. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau kau sekolah agama nanti kau tak makan. Saya kurus ini bukan karena tak makan. Saking kan bingungnya mau makan apa saking banyaknya. Malam tadi Masya Allah ikan senangin ado, ikan gombung ado, korang bulu ado, korang dago ado, semuanya ada. Apa ditakutkan? Yang penting kau urus pendidikan agama anakmu, adapun dia akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Ustadz ngomong aja, bicara aja, bercakap aja, mana dalilnya? Wa huwa yatawallas shalihin. Allah akan mengurus orang yang soleh. Aku pula soman. Wa huwa yatawallas shalihin. Allah mengurus orang soleh. Itulah mengapa ibu selalu minta anaknya Rabbi habli minas shalihin. Itulah mengapa selesai wudhu kita minta Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Kenapa minta jadi orang soleh? Karena kalau kita soleh, rezeki kita, hidup kita diurus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Jangan habis sholat subuh tidur. Jadi tanya bini, tak ke laut abah? Allah mengurus rezeki orang soleh. Kalau ada laki ibu begitu besok, salah dengar dia ceramahnya. Tapi ibu jangan pula marah. Kalau ada lah begitu besok pagi, abang tak menjaring abang.
Allah mengurus rezeki orang soleh. Ibu diam aja, nanti jam-jam 12, jam 1 lapar dia tuh. Ditanyanya, apa makan siang kita? Allah mengurus orang soleh. Mesti ada usaha dan ikhtiar. Allah bangkitkan dia untuk berusaha, Allah bangkitkan dia untuk berikhtiar. Saya ini sekolah agama, kaya kali pun tidak, miskin kali pun tidak. Hidup ini kan cuma makan pakai. Hidup ini cuma makan pakai, makan pakai. Sebanyak-banyaknya orang Tanjung Balai makan paling banyak 3 kali tambuh. Iya kan? Kalau ada orang Tanjung Balai makan sampai 5 kali tambuh, berarti ususnya berlubang. Sekaya-kayanya orang Tanjung Balai, paling-paling bajunya 3 lapis. Singlet di dalam, baju kaos, baju koko, pakai jas. Itu sekaya-kayanya. Kalau sampai 4 lapis itu bukan kaya, domam. Apa yang mau ditunjukkan? Rumah besar tinggal, mobil mewah tinggal, jabatan wali kota? Aku tak berani menyebut. Ada Pak Wali sama kita. Paling lama jabatan 2 periode. Kalau mau 3 periode di amandemen dulu. Dunia ini sementara, yang kekal abadi mana? Tuh, Tuan Thohir sudah meninggalkan kita, tapi sampai hari ini sekolahnya ada, mengalir pahalanya. Tuan Mufti Asahan Syekh Abdul Hamid sudah meninggal dunia, tapi murid-muridnya melanjutkan di Al-Jamiyatul Wasliyah. Ada Al-Jamiyatul Wasliyah di Tanjung Balai, mengalir sampai hari ini pahalanya. Dan setiap saya ceramah, maka ulama Al-Wasliyah mendapatkan aliran pahala dari ceramah Abdul Somad. Kenapa? SD saya di Al-Wasliyah, Muallimin Al-Wasliyah, sampai kelas 5 saya di Al-Wasliyah. Maka yang paling indah hidup ini adalah mengajarkan kebaikan. Guru-guru tahfiz Quran Tanjung Balai Asahan terus bersemangat. Kenapa? Karena dari muridmu yang mengajarkan Al-Fatihah 5 kali dibaca orang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, qobliyah, ba'diyah, tak putus sampai hari kiamat. Shadaqatun jariyah. Kita tak kaya, kita tak punya kekuasaan, tapi yang kaya raya, yang sampannya banyak, yang ikannya banyak, Masya Allah tabarakallah, bangunlah pondok pesantren. Apa nama pesantren yang sudah Bapak buat? Alhamdulillah, sejak mendengar ceramah Ustaz Somad di Tanjung Balai kemarin, bangkit semangatku, kujual sampanku 3 biji. Semua punya Bapak berapa? Ada 3.000. Mak, sedikit kali itu Pak. Apa nama pesantren yang Bapak buat? Pesantren As-Safinah. Asli Safinah itu apa? Sampan lah. Sampan yang lain tak bisa kau bawa mati, tapi sampan itu kekal sampai hari kiamat. Aku sudah menyampaikannya, ada yang terbuka pintu hatinya, alhamdulillah. Sudah aku sampaikan tak juga terpintu ke hatinya, campakkan ke laut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluar dari masjid tertulis di pintu, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, bukakan aku pintu rezeki. Kenapa ditulis di pintu masjid, bukakan aku pintu rezeki? Karena begitu keluar dari masjid, langsunglah dia mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke laut, dipasangnya jala, dipasangnya jaring, dipasangnya pukat harimau. Hebatnya luar biasa. Harimau di darat bisa pula ke laut. Kalau dari darat ke laut tak apa-apa, asal jangan dari laut naik ke darat, itu biasanya tak ada yang baik. Contohnya buaya darat, lintah darat. Mudah-mudahan yang terjerat lintah darat dilepas. Banyak juga yang terjerat. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa isi ceramah Ustaz Somad di Tanjung Balai kemarin? Pesan dia yang pertama, sekolahkan anak sekolah agama. Kami tak maulah jadi ustadz semua nanti kami. Macam mana kami ini kalau semua jadi ustadz? Siapa yang jadi polisi, siapa yang jadi tentara?
Pendidikan agamanya cuman sampai kelas 9 aja, sampai kelas 12 aja. Sanawiyah, aliyah, SMP, SMA, pondok pesantren. Adapun kuliahnya terserah. Mau dia jadi pengacara, masukkan fakultas hukum. Anakku ini Pak Ustadz kemana-mana bawa martil aja. Berarti mau hakim konstitusi itu. Mau jadi hakim MA dia itu. Mau jadi hakim MK dia itu. Masukkan dia fakultas hukum. Anakku ini kemana-mana membawa jarum suntik, fakultas kedokteran. Universitas Islam Sumatera Utara UISU, fakultas kedokteran USU. Sesuai itu dah, bawa jarum suntik kalau lulus. Kalau tak lulus berarti pakai sabu-sabu. Sesuai sama bakatnya. Jangan sejak mendengar ceramah Abdul Somad semua anak mau dikirim ke Mesir. Saya tak setuju juga. Kalau anak itu tak mau ke Mesir jangan dikirim. Dipaksa juga anak Tanjung Balai ini dikirim ke Mesir. Balik bukan jadi Musa, jadi Fir'aun. Nah, jadi kalau dia tak mau ke Mesir jangan kirim ke Mesir. Kau mau kemana nak? Aku mau ke Inggris ya. Bagus, kirim dia ke Inggris. Mulutnya bahasa Inggris, otaknya Inggris, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya dia balik ke Tanjung Balai ini, dibangunnya Tanjung Balai ini insya Allah. Membangun peradaban masa lalu. Insya Allah nanti pada tahun 2030 hendaknya kita buat peringatan 400 tahun, 4 abad Kesultanan Melayu Tanjung Balai Asahan. Kira-kira setuju? Dibuatkan pameran bazar mata uang, siapa saja nama mufti-mufti selama 400 tahun itu, siapa aja gambar raja-raja, sultan-sultannya. Karena saya penasaran saya tentang, setelah saya berkeliling, pergi saya ke Papua, dibawa saya ke Raja Ampat. Raja Ampat itu memang 4 rajanya, raja. Disinggahkan saya ke rumah Raja Patipi namanya, berjumpa dengan keturunan Raja Patipi, mau menengok Quran dari kulit kayu. Ditulis Quran itu di kulit kayu, disampul dengan sampul kulit rusa, dibukakannya. Inilah Quran yang dibawa oleh nenek moyangku dulu Ustaz Somad. Kami buka kitab, Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari mana Quran kulit kayu nih Raja Patipi? Dari kerajaan Pasai. Pasai itu di Aceh. Aceh yang disebut dengan Serambi Makkah. Ternyata sampai ke Papua 8 jam naik pesawat baru sampai. Terbangun, buka jendela, di awan juga lagi, tutup lagi, bangun, belum juga sampai lagi. Bayangkan zaman dulu ulama Aceh yang menyeberang sampai ke Pulau Kalimantan, lewat ke Pulau Sulawesi, lanjut ke Maluku, sampai ke Papua Barat. Bayangkan perjuangan mereka. Ini kita baru mengajar 2 kali belok sudah mengeluh. Mana jihad kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ustaz Somad ngomong aja begitu. Tak dikasih tanah lapang tak datang 3 tahun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekolah agama. Adapun dia nanti mau kuliah di mana, saya tidak membatasi. Silakan dia terbang sejauh mata memandang. Tapi di hari petang dia akan pulang ke Tanjung Balai. Dia akan membangun lagi Tanjung Balai Asahan insyaallah. Penduduk Tanjung Balai Asahan ini bukan main, 180.000 orang. Kalau tak percaya, hitunglah sendiri. 180.000 orang. Bayangkan itu, sumber daya manusia yang luar biasa. Kalau kita tidak menggerakkan 108. Jadi kalau ada orang mengatakan, waktu Ustaz Somad kemarin pengajian di Tanjung Balai ramai luar biasa, penuh masjid. Ini tak sampai 1%-nya ini. Artinya apa? Di masjid ramai, yang tak ke masjid lebih ramai. Jangan kita terlalu euforia sesaat. Maka siapa yang paling berkah rezekinya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah kepada umatku. Siapa yang paling awal bangunnya? Yang tadi bangunnya jam 3, ada yang lebih berkah yang bangun jam 2. Yang bangun jam 2 ada yang lebih berkah yang bangun jam 1. Aku tak tidur Ustaz katanya. Kau kenapa tak tidur? Jago malam aku bayar.
Yang jaga malam pun berkahnya luar biasa. Saudaraku yang kerja security jaga malam sempat-sempatkan tahajud, sempat-sempatkan witir, tapi jangan gara-gara tahajud barang orang hilang. Kenapa? Karena menjaga ini wajib, sedangkan sholat ini sunat. Tapi beribadah ini kalau tidak disempat-sempatkan sampai mati kita tidak akan beribadah. Tapi ibadah tidak akan diterima Allah kalau tidak ilmu agamanya benar. Ingat, kita tidak akan bisa jaya kalau tidak menjaga persatuan. Tanjung Balai Asahan ini unik. Rajanya dari Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda itu sukunya Aceh. Tanjung Balai Asahan itu sultan-sultannya Aceh. Masyarakatnya Sitorus, Hutapea, Toba. Tapi dia menyebut dirinya Kerajaan Melayu Asahan karena dia di pesisir. Dan orang Toba dengan orang Aceh tidak pernah marah. Aceh ada, Toba ada, Mandailing ada, Simalungun ada, Karo ada, Cina tidak diganggu. Asal jangan mengganggu. Karena saudara-saudara kita yang datang dari Tiongkok, di mana nampaknya ada daratan, dia datang pakai kapal tongkang kayu, Jet Li, Bruce Lee, Chuyun Fa. Kita tengoknya bisa tempat berdagang, dia pun datang, dia pun ayah kencong-kencong lah. Hubungan kita baik, hubungan kita bertetangga, dari mulai Belawan turun ke Tanjung Balai Asahan sampai ke Riau, Bagan Siapi-api, itu semua hubungan kita tidak pernah saling mengganggu. Kalau mau menengok kerukunan umat beragama, berbeda suku etnis, tengoklah Sumatera Utara. Betul? Jangan ajari kami tentang bagaimana bertetangga, wahai orang yang tak tahu. Tengoklah bagaimana kita hebatnya bertetangga baik. Yang Islam ada, yang tak Islam banyak, tapi kita tetap menjaga persatuan dan keutuhan. Jangan kepada sesama Islam pula saling membid'ahkan, saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Betul? Selama dia masih ahlus sunnah wal jamaah. Ini masalah-masalah sepele berkelahi. Kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allahnya satu, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nabinya satu, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kenapa pula kita berkelahi? Hanya masalah sepele. Kenapa Ustaz tak mau jadi imam tadi? Saya tak mau merusak persatuan yang ada di Tanjung Balai Asahan. Saya tak mau gara-gara saya maju rusak persatuan orang. Mana tahu misalnya selesai sholat subuh biasa di sini berzikir, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tiba-tiba karena imam ini baru datang, tak tahu dia tradisi tempat itu, tak dibuatnya zikir. Berbisik makmum di belakang. Jadi tak mau saya rusak itu. Kadang di masjid itu tak berkunut. Rupanya masjid kita berkunut. Nah, ini jangan kita rusak. Tapi ini masalah-masalah khilafiyah. Memang betul Pak Ustadz. Dulu memang di Tanjung Balai ini berkelahi antara Al-Wasliyah sama Muhammadiyah. Kata Al-Wasliyah, subuh mesti pakai kunut. Kita kaum tua. Kata Muhammadiyah, tidak pakai kunut. Kita kaum muda. Alhamdulillah sekarang sudah tak ada lagi perkelahian. Kenapa? Karena sama-sama tak sembahyang subuh. Hancur kita, mati kita. Nah, oleh sebab itu ini kita jaga persatuan ini, jangan berkelahi hanya yang perlu kita menyatu masalah ekonomi, belanja ke warung tetangga. Kalau belanja itu lebihkan sedikit ke saudara kita ini karena anaknya mau sekolah. Makanya dulu saya kalau belanja sama almarhumah emak saya ke pasar, kami tak ada anak perempuan, laki-laki dua-dua. Saya anak pertama, adik saya selalu membawa emak nih belanja. Saya peganglah cuttingnya itu, tas belakang. Dia bilang tak usah ditawar mak. Kenapa? Anak dia mau sekolah, bini dia mau beli baju baru, rumah dia mau direhab.
Kalau kita lebihkan ke dia, dia saudara kita juga. Kalau gitu kau tak usahlah ikut aku lagi. Jangan kita tawar. Ini kadang kita ini menawar macam membunuh. Udahlah saudara kita tuh menangkap ikan dari tengah laut. Sampailah udah jam 2 siang tak juga laku, takut dia busuk, dibelahnya perut ikan tuh, dikeluarkannya, dijemurnya. Berapa ini Bu setumpuk? 10.000, 2.000 ya Bu. Untung tak aku yang menjual. Kok aku jual, aku kasihkan pisau. Kau bunuh aja lah aku. Apanya maksud kita? Tolonglah saudara kita. Kadang orang kita ini, kalau kepada orang di bawah, rakyat jelata, orang miskin, susah, disitulah dia mau menunjukkan kehebatan dia. Tapi kalau dia pas makan di rumah makan yang mewah, yang kaya, orang bukan untuk cari makan tapi cari kaya, datang orang membalikkan duitnya. Pak, tadi belanjanya cuma 55.000, masih ada sisa lagi. Udah ambil aja Mbak, ambil aja. Sakitnya hati saudara kita. Kalau tempat saudaramu kau belanja 1.000 pun kau pertahankan, putus surat leher kau menawar. Padahal ini saudara ini cari makan, bukan dia mau cari kaya. Gerakan belanja ke warung tetangga, bagus tak gerakan? Bagus. Gara-gara inilah orang marah kepada Abdul Somad. Kalau cuma ngajak orang ceramah sholat ke masjid, orang tak marah. Kalau cuma mengajak orang puasa Senin Kamis, orang tak marah. Tapi begitu mengajak belanja ke warung tetangga, di situ lalu kemudian orang marah. Apa itu Abdul Somad? Anti kebinekaan, anti NKRI. NKRI kepala otak kau. Gara-gara kamilah negeri ini bisa bersatu bersama sampai hari kiamat. Kalau sampai yang mayoritas ini mengamuk, sudah lama NKRI ini bubar, betul? Atas berkat rahmat Allah. Coba tengok. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang mana? Buka penjelasannya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Loh, ingat Ustaz, aku yang bacakan itu tiap Senin. Akulah yang membawa bendera merah putih itu ke dalam suku Talang Mamak, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, sampai orang itu tahu menyanyikan lagu bangsa Indonesia. Kau pikir ece-ece ini? Kadang orang ini dianggapnya kita ini fitnah-fitnah ini luar biasa. Postingan saya terakhir kemarin, postingan semalam, begitu sampai di Medan, ini posting saya di Instagram yang followernya hampir 6 juta itu. Ketik saja di situ Ustadz Abdul Somad Official. Tengok postingannya kemarin. Postingan kemarin ku posting stempel Sisingamangaraja. Apa tulisan stempelnya di situ? Inilah cap Sinamaraja di negeri Toba, Kampung Bakara, nama kutanya Hijrah Nabi. Dari Leiden, Belanda. Pakai tulis huruf Arab Melayu. Saya posting ini untuk membantah ada orang satu memposting di Twitter, dia tengok di kantor Gubernur Riau ada tulisan Arab Melayu, kantor Gubernur. Kata dia, apa ini? Kenapa pakai huruf-huruf Arab? Mau kuantukkan aja kepala yang ketiang. Sebelum pakai huruf Latin, Sisingamangaraja pun sebelum pakai huruf Latin dia pakai huruf Arab Melayu. Dari mana nenek moyang kita? Kalau dipakai huruf Arab Melayu, kalau masih pakai huruf Arab Melayu, dijamin tak akan ada orang Indonesia yang buta huruf Al-Quran. Saya bukan mau mengajak kita balik lalu meninggalkan huruf ABCD, tetap pakai huruf ABCD. Abdul Somad itu mengajak kita mundur, hanya pakai huruf Arab lalu tidak pakai huruf Latin. Kau mau pakai bahasa apa? Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Siapa namamu? Komong Tutapel.
Nama saya Jumapel Abdul Somad. Saya belajar di Darul Hadis Institut Jesui Etudiant Darul Hadis Etablissement. Bahasa apa tuh Pak Ustadz? Titel S2 saya DESE. Apa kepanjangannya? Diplôme Études Supérieures Approfondies. Bahasa Perancis. Bahasa Perancis itu mirip-mirip Tanjung Balai juga. Tulisannya bonjour, membacanya bonjour. Sama, sudako. Kan banyak iklan saya beberapa tahun nih, mungkin sampai ke handphone Bapak. Sudako, bayarlah air ledeng sebelum tanggal 20. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari jam berapa Ustadz tadi ceramah? Dari jam 5:30 sampailah 6:30. 60 menit kita bersama. Maghrib jam berapa? Hah? Maghrib jam 18.27. Sekarang jam 6.27. Artinya sudah boleh sholat sunat isyraq. Cara untuk tahu sholat sunat isyraq, tengok aja maghrib. Maghrib jam berapa? 18.27. Itulah pula enaknya ceramah di Tanjung Balai, jamnya canggih. Di tempat lain kadang masih pakai jam dinding tuh, baterainya habis pula. Makabo-kabo lah Pak ya. Nampak. Tapi di Tanjung Balai ada jam 18.27. Ngana tahu Bapak Ibu bingung nanti mau sholat sunat isyraq jam berapa? Ingat aja maghrib. Apa sholat sunat isyraq ini Ustadz? Kalau cukup 3 syarat namanya isyraq. Sholat subuhnya di masjid. Habis itu duduk berzikir tak keluar masjid sampai terbit matahari. Lalu kemudian sholat sunat namanya isyraq. Tapi kalau tak cukup 3 syarat namanya duha. Misalnya sholatnya di sampan, sholatnya di rumah, habis itu tak pula berzikir, asik main handphone. Pas mau berangkat sholat sunat apa namanya? Sholat sunat duha. Itu beda isyraq sama duha. Kalau cukup 3 syarat namanya isyraq, kalau tak cukup 3 syarat namanya duha. Jangan sampai kita mengurus surat ke kantor wali kota, akte kelahiran, KTP dan surat menyurat tanah, pegawainya tak ada. Pas ditanya, mana pegawai ini? Sholat duha 8 rakaat pula tuh. Rakaat pertama Yasin. Kemana pegawainya Ince? Sholat di musola. Sholat apa? Sholat duha. Melayani masyarakat nih wajib. Sholat duha tuh sunat. Kenapa kau tak sholat duha duluan di rumah? Kata guru kami sholat duha jam 9 waktu afdal, tapi jam 6:30 sudah bisa sholat duha. Usolli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mandi, masak anak, sarapan, ngantar anak sekolah, pergi ke kantor, tetap bisa. Aku tak berkantor Ustadz, di lautnya aku ya. Di laut pun bisa kau sholat. Arahkan sampanmu ke arah kiblat. Habis itu terserah sampan dulu kemana dia. Yang penting awal itu saja mengarah kiblat. Arahkan ke kiblat. Usolli sunnatad duha raka'atain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Habis itu Pak putah dia Pak ya. Serahlah kemana. Yang penting di awal itu saja. Sama mana dalilnya sholat sunat boleh di atas kendaraan? Nabi sholat di atas ontanya, diarahkannya onta itu ke arah kiblat, habis itu dia sholat. Itu dalilnya. Tapi di mobil tak bisa. Mobil tak sama macam sampan. Sampan tak ada pos nelengnya. Mobil tak kena ganti gigi, belum lagi remnya, matilah, kena tilang pula. Ibadah jaga. Yang pertama sekolahkan anak agama. Yang kedua ibadah jaga. Sholat sunat. Sholat wajib tak kusampaikan lagi. Sholat sunat isyraq ini jangan sampai. Nanti selesai tausiah ini berdoa, habis itu kita sholat sunat isyraq. Waktu Bapak Ibu sholat sunat isyraq, disitulah aku keluar. Sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kalau kau jaga sholatmu, maka rezekimu dijamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau jaga omakmu, maka rezekimu akan dibuat Allah macam rezeki raja-raja. Kalau membelikan pakaian, cari kain yang paling elok.
Kalau membelikan makanan, cari makanan kesukaannya, kasihkan ke dia, dimuliakan Allah. Jangan sampai baju binimu lebih bagus daripada omakmu. Memangnya kau dikandung binimu? Ini banyak jamaah ini sekarang takut kepada bini. Jamaah yang terlalu tersiksa oleh bininya, insya Allah di akhirat nanti tidak kena azab kubur. Karena saking sudah azabnya dia di Tanjung Balai. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kaji kita pada subuh ini. Kalau ada yang bertanya, apalah cerita Ustadz Somad kemarin? Antah yang golak-golak saja nyuguh tengok. Yang pertama, sekolahkan anak sekolah agama. Yang kedua, jaga ibadah. Yang ketiga, jangan berkelahi hanya masalah khilafiyah sepele-sepele. Ada orang Tanjung Balai asahan berkelahi masalah jenggot. Jangan berkelahi masalah jenggot. Yang sudah berjenggot jangan diejek. Aku menengok kau berjenggot ni macam kambing ku tengok. Kata yang berjenggot, kalau aku kambing kau anjing katanya. Dah berkelahi poning kepala Pak Wali. Jangan berkelahi hanya masalah kaki celana. Awah kau sesudah mengaji ini ku tengok bertambah tinggi kau. Manggantung celana tu ya. Yang sudah memotong kaki celana tak usah disambung lagi. Judul lagunya putus tak bisa disambung. Tapi jangan gara-gara itu berkelahi. Ma asfalal ka'baini finnar, yang di bawah mata kaki masuk neraka. Kaki kau tertutup masuk neraka. Jubah kau panjang masuk neraka. Ada hadis yang lain, man jarra thawbahu khuyala, kalau sombong, memanjangkan jubah sombong, memanjangkan kain sombong, memanjangkan kaki celana sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kalau sombong tak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam. Kalau sombong tak apa-apa, kata Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnil Hajjaj. Ini khilafiyah ini berhembus, sudah sampai ke Tanjung Balai, sudah sampai bau-baunya. Nah, jangan sampai berkelahi kita masalah ini. Jadi kalau ada orang nanti menyampaikan itu, jamaah yang dimuliakan Allah, judul pengajian kita subuh ini adalah bahwa semua yang di bawah mata kaki masuk neraka. Senyumin aja. Dah basi itu Pak, dah dibahas Ustaz Somad kemarin. Kau aja yang tak update status bilang. Yang penting kita persatuan, mengembalikan ekonomi umat, membalikkan Tanjung Balai Asahan menjadi negeri kebanggaan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah kajian kita pada subuh ini. 60 menit bersama bernilai amal soleh. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah untuk supaya dijauhkan Allah dari Covid, malapetaka, bencana dan musibah. Yang utang dilepaskan Allah Ta'ala, yang belum berjodoh dijumpakan jodoh soleh solehah, yang belum punya anak diberikan anak penghafal Quran, dijauhkan Allah dari penyakit zahir dan batin, dikuatkan iman dan Islam. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.